guys, kembali lagi bersama Hewan Viral. Proses kehidupan pada alam semesta ini memang beragam ya guys, dan setiap waktunya selalu menunjukkan hal baru yang terungkap melalui penemuan dan pengamatan lebih lanjut. Kita juga tahu untuk memulai proses kehidupan pada suatu hewan ada proses pembuahan hingga terjadi sebuah kehamilan. Dan ternyata setiap hewan tidak memiliki cara yang sama loh, bahkan hal-hal tergila di luar nalar ternyata memang benar adanya. Untuk menunjukkan keragaman itu, kali ini Hewan Viral akan menayangkan cara tergila hewan melahirkan anaknya. Yuk disimak ya. Nomor 25, Cecilia. Cecilia merupakan hewan yang memiliki perawakan unik. Tubuh Cecilia menyerupai ular maupun cacing. Walaupun begitu, Cecilia bukan berasal dari keluarga kedua hewan itu loh. Cecilia memiliki perjuangan saat memiliki anak guys. Ketika bayi Cecilia belum sepenuhnya lahir, bayi itu akan memakan kulit ibunya untuk memenuhi nutrisinya. Tapi tenang guys, meskipun kulitnya dimakan, induk Cecilia ini tidak akan kehilangan kulit keseluruhannya karena kulit itu akan tumbuh kembali kok. Nomor 24, Boa Pelangi. Kalian tahu tidak kalau boa pelangi merupakan ular yang tidak bertelur, melainkan dia mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Ini disebut vivipar. Lihat apa yang ada pada video ini. Seekor boa pelangi betina sedang berusaha mengeluarkan anaknya yang masih berada dalam kantung ketuban yang menyelimutinya. Bagian uniknya, cara boa betina ini merawat anaknya seperti hewan mamalia loh. Nomor 23, Anaconda. Anaconda betina diketahui dapat hamil tanpa kontribusi dari anaconda jantan. Hal seperti ini terjadi di Boston ketika seekor ular yang tingginya sekitar 10 kaki melahirkan 15 anak tanpa memerlukan ular jantan. Namun dari 15 ekor, hanya 3 ekor saja yang dapat bertahan hidup. Setelah diteliti, apa yang diduga ternyata bukan sekedar dugaan belaka saja. Materi genetik yang dihasilkan anaconda betina pada keturunannya itu membuktikan kecocokan bahwa 100% serupa dengan dirinya. Wah keren ya, ingin memiliki anak gak perlu cari jodohnya dulu. Si anaconda dapat menyalin dirinya jadi versi mini tuh. Nomor 22, ikan nila. Untuk melindungi anaknya, ikan nila meletakkan telur-telurnya di dalam mulut. Telur-telur itu akan berada di dalam mulut ikan nila hingga mereka menetas. Selanjutnya ikan nila akan memuntahkan anaknya agar bisa berenang bebas. Tapi nyatanya anak nila akan terus berada dalam perlindungan induknya loh. Ikan nila akan tetap memutuskan menyimpan anak itu di dalam mulutnya hingga dia merasa sekitarnya aman. Nah terus bagaimana tuh kalau di saat anaknya ada di luar tiba-tiba predator datang? Ya tentunya dengan cepat ikan nila kembali memasukkan anaknya ke dalam mulutnya. Sungguh ibu yang sangat protektif ya guys. Nomor 21, gurita. Kali ini ada gurita yang memiliki cara tergila saat memiliki telur. Dia akan berhenti makan selama setahun lamanya. Itu semua dilakukan demi melindungi telur-telurnya. Karena dia menyimpan telurnya di dasar laut sehingga sangat memungkinkan predator yang akan memakan telurnya. Untungnya walaupun bisa setahun tanpa makanan, induk gurita itu akan tetap hidup karena ada nutrisi yang tersisa di dalam hatinya. Tetapi terkadang ibu gurita bisa mati tepat di samping telur-telurnya berada setelah telur itu menetas. Jadi sedih ya guys, bisa dibilang dia berusaha tetap hidup hingga melihat anaknya menetas. Nomor 20, Mermaid Purse. Beberapa hewan memiliki cara teraneh dalam melindungi anak-anaknya dari serangan predator. Seperti apa yang ada di video, ini namanya Mermaid Purse atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai dompet mermaid. Mungkin karena bentuknya sekilas seperti dompet kali ya guys, makanya diberi nama itu. Walaupun namanya dompet, tentunya kalian tidak akan menemukan uang atau mutiara di dalamnya ya guys. Dompet yang terbentuk dari susunan kolagen ini isinya itu, nah itulah hewan yang hidup di dalamnya, yaitu telur ikan pari dan ikan chimera. Mereka akan berada di dalam kantung hingga waktunya tiba untuk keluar dan menikmati dunia. Oh iya, kantung itu memiliki lubang oksigen agar makhluk di dalamnya bisa tetap hidup dengan asupan oksigen yang cukup. Tinggal menunggu waktunya penetasan deh. Nomor 19, hiu zebra. Lihatlah video ini, mungkin kalian akan bingung saat pertama kali melihatnya. Itu hewan apa ya, kok ditarik seperti itu? Ternyata itu anak hiu zebra yang dikeluarkan dari kapsul telur guys. Biasanya hiu betina akan meletakkan telurnya di dasar lautan. Nomor 18, cumi mata hitam. Melihat ke dalam lautan yang sangat gelap tempat cumi hitam itu berada. Tiba-tiba saja di sekeliling cumi betina itu terlihat butiran cahaya yang bertebaran seperti bintang.
Ternyata itu anaknya guys, dan cumi dapat melahirkan hingga 1000 telur sekaligus. Nomor 17, burung kiwi. Seekor kiwi saat melahirkan ternyata telurnya cukup besar loh, hingga mencapai 20% dari tubuh ibunya. Kalau dibandingkan dengan manusia yang hanya 5% dari berat ibunya, bisa dibayangkan kan betapa besar dan sangat sulitnya proses kehamilan pada kiwi? Nomor 16, kutu daun. Serangga satu ini memang memiliki cara tergila saat melahirkan guys. Bayangin aja, hanya dalam satu musim panas, serangga kutu daun ini dapat membuat hingga 10 generasi loh. Dahsyat kan perkembangbiakannya? Yang lebih mengejutkan lagi, rahasia bagaimana itu bisa terjadi guys. Ternyata kutu daun yang baru lahir sudah hamil. Jadi gini, kutu daun betina menetas dari telurnya dengan telur yang ada di dalam tubuh mereka. Menggunakan sistem produksi parthenogenesis, kutu daun betina dapat membuat cloning dirinya. Sehingga jika yang terlahir adalah kutu daun betina, membuat jumlah kutu daun terus bertambah hingga tidak terhingga. Nomor 15, Teritip sakulina. Teritip sakulina merupakan hewan parasit. Ketika ingin bertelur, sakulina betina akan menembus tubuh kepiting dengan cara melepaskan cangkangnya. Pada saat itu kepiting yang ditumpanginya tidak bisa berganti kulit, bertambah besar, mencerna makanan, dan berkembang biak. Sakulina ini bisa dibilang dapat mengendalikan kepiting. Sakulina yang bertelur di dalam tubuh kepiting mendapatkan banyak manfaat. Tempat yang aman dan dia tidak perlu mencari makanan karena kepiting akan mengerahkan semua energinya untuk merawat sakulina dan anaknya, seolah-olah merawat dirinya sendiri. Nomor 14, ikan matahari. Beberapa hewan ada yang sangat protektif dengan anak-anaknya, ada juga yang hanya bermodalkan keberuntungan. Mereka melepas anaknya dan ya semoga tidak terjadi apa-apa setelah ditinggal. Seperti ikan matahari yang dapat bertelur hingga 300 juta telur dalam satu waktu. Hal itu tentunya bisa dikatakan rekor dunia guys. Walaupun ditelantarkan, banyak juga yang dapat bertahan hingga dahulu kala ikan ini mendominasi perlautan. Ikan matahari hanya meningkatkan peluang kelangsungan hidup keturunannya tanpa terlalu memperhatikan keselamatannya. Walaupun bertelur hingga 300 juta telur, itu tidak membuat masalah bagi ikan matahari. Sebab ukuran setiap telurnya tidak lebih dari 0,2 inci. Ukuran ikan matahari ini 10 kaki, lalu beratnya hingga 1 ton. Fantastis bukan? Nomor 13, luwak. Ketika berada di lingkungan yang sama, tidak jarang beberapa hewan memilih untuk saling membantu satu sama lain. Seperti yang dilakukan oleh luwak, mereka sangat berdekatan dengan koloninya. Bahkan ketika mereka memiliki anak, mereka memilih untuk merawat anak-anak itu bersama. Ya, karena bingung juga sih untuk mengetahui anaknya yang mana, karena para luwak betina ini melahirkan di waktu yang sama guys. Jadi daripada pusing, mendingan dibuat simpel kan? Nomor 12, tawon kuku. Memiliki cara yang mengerikan dalam melahirkan membuat hewan ini perlu ditakuti serangga lainnya. Serangga berwarna hijau mengkilat ini membuat tubuh hewan lain jadi tempat untuk menginkubasi anaknya. Ketika waktu untuk bertelur datang, serangga itu mulai mencari target untuk dilumpuhkan. Seperti yang ada di video ini, seekor kecoa berhasil dikalahkan tawon kuku. Kecoa itu pun dibawa menuju sarangnya dan tubuh kecoa itu akan jadi inkubator yang aman untuk keturunan tawon kuku. Dia akan meletakkan telurnya tepat di perut kecoa itu dan menunggu hingga larva menetas. Setelah itu, dia akan mulai memakan kecoa itu hingga mati. Cara yang kejam demi keberlangsungan keturunannya ya guys. Nomor 11, anjing laut peacock. Dalam proses melahirkan, anjing laut memiliki cara yang cukup menakjubkan nih guys. Mereka dapat memati surikan embrionya sehingga embrio itu berhenti berkembang. Di dalam rahimnya, beberapa embrio anjing laut ini ada yang mati. Lalu ada juga yang bertahan hingga proses kehamilan berlanjut. Terkadang bisa saja embrio itu akan bertahan dan kembali muncul hingga musim kawin selanjutnya. Lalu setelahnya anjing laut itu akan melahirkan hingga 2 anjing laut. Nomor 10, kanguru. Pernahkah kalian melihat bayi kanguru yang baru lahir? Lihat deh di video ini. Bayi kanguru yang baru lahir itu ternyata sangat kecil karena mereka masih prematur dan buta guys. Mereka tumbuh di dalam kantong ibunya hingga tidak ada lagi ruang yang tersisa. Nomor 9, komodo. Seekor komodo betina bernama Charlie bertelur hingga 3 bayi di kebun binatang Tennessee. Uniknya, komodo jantan tidak memiliki peran apapun dalam memproses kehamilan Charlie. Ternyata ini semua berkat pembuahan parthenogenesis. Pembuahan parthenogenesis ini merupakan bentuk metode reproduksi alami ketika betina melahirkan salinan genetik dari dirinya sendiri. Ternyata proses ini banyak terjadi pada reptil lainnya loh. Nomor 8, wallaby.
Kalian tahu nggak kalau wallaby betina dapat hamil lagi di saat dirinya sedang hamil? Iya, jadi nanti di dalam rahimnya akan ada perbedaan tahap perkembangan janin. Ini artinya hewan yang masih satu keluarga dengan marsupial ini dapat melahirkan tanpa henti sepanjang hidupnya. Uniknya lagi, ternyata nggak hanya anak manusia loh yang saat tahap 0 bulan hingga batita menyesuaikan makanan sesuai usianya. Anak wallaby juga membutuhkan makanan yang berbeda. Dan ibu wallaby secara alami dapat memproduksi air susu dengan komposisi yang berbeda pada setiap perbedaan umur anaknya. Karena wallaby betina dapat hamil di saat hamil, itu membuat ibu wallaby harus memproduksi air susu yang berbeda karena perbedaan umurnya. Nomor 7. Armadillo. Armadillo merupakan hewan mamalia yang memiliki perisai pada tubuhnya. Armadillo tidak memiliki bulu pada tubuhnya sehingga ketika bayi armadillo lahir mereka hanya memiliki kulit putih dan lembut. Kulitnya akan berubah menjadi gelap dan mengeras dalam beberapa minggu. Itu artinya bayi armadillo sudah memiliki perlindungannya sendiri. Hewan armadillo ini memiliki keunikan dalam melahirkan guys. Mereka akan melahirkan keturunan dengan kelamin yang sama setiap periode melahirkannya. Armadillo betina juga memiliki kekuatan dalam mengambil keputusan apakah dia ingin memiliki anak atau tidak. Jika dirasanya dia sedang mengalami stres, armadillo betina akan menghentikan perkembangan embrionya 1 hingga 2 tahun lamanya. Lalu dia akan memproses kembali setelah kondisinya sudah membaik. Nomor 6. Hiu kepala martil. Setiap hewan di dunia ini akan menjalankan hukum alam yang seharusnya terjadi. Namun terkadang keajaiban datang membuat perbedaan yang signifikan namun dengan konsep yang sempurna. Dalam dekade terakhir, peneliti telah menemukan suatu penemuan pada kebanyakan hiu kepala martil. Mereka dapat bereproduksi secara aseksual, yang artinya sel telur betina dibuahi tanpa sel jantan dan embrionya seolah seperti klon ibunya. Wah, sangat menakjubkan bukan? Hiu kepala martil dapat memiliki anak tanpa bantuan hiu jantan. Nomor 5. Quokka. Hewan paling bahagia yang berasal dari Australia ini juga memiliki caranya sendiri saat melahirkan guys. Betina quokka selalu memiliki rencana cadangan nih jika sewaktu-waktu mengalami kejadian yang membahayakan. Rencananya seperti apa sih? Nah ternyata jika satu embrio quokka mati, ini akan berpengaruh pada pertumbuhan dari embrio lainnya atau saudaranya. Jadi quokka akan membuat rencana cadangan dengan membiarkan bayi yang satunya tetap berada di rahimnya. Quokka akan menunggu melihat bayi yang telah dilahirkan dapat bertahan terlebih dahulu. Baru setelah itu dia akan melahirkan yang satunya. Walaupun jika bayi pertama tidak mendapatkan insiden apapun, bayi kedua akan lahir belakangan. Quokka ini sangat memperhatikan kondisi mental anaknya ya guys. Dia tidak mau anaknya memiliki trauma sedari baru dilahirkan karena melihat saudaranya mati di depan matanya. Lihat video ini ketika bayi quokka keluar dari kantungnya. Mengemaskan banget ya mereka. Nomor 4. Penyu. Saat bertelur bisa dibilang penyu ini hewan yang memiliki empati tinggi. Dia akan membiarkan anaknya diadopsi kepada pasangan penyu lainnya karena saking banyaknya telur yang menetas mungkin membuat penyu menjadi kewalahan ya guys. Bayangin aja setiap satu sarang penyu akan menghasilkan 200 telur dan satu penyu bisa membuat 4 hingga 7 sarang. Bayangkan memiliki 800 bayi dalam satu waktu. Dan bayi itu juga akan menetas berbarengan loh. Mungkin itu yang membuat penyu pada akhirnya membagi anaknya untuk dirawat penyu lainnya. Nomor 3. Ikan lam. Nah dari tadi tuh kita sudah melihat beberapa proses pembuahan hewan kan? Banyak sekali dari beberapa hewan tadi si jantan tidak berpartisipasi dalam proses pembuahan sama sekali. Nah berbeda dengan ikan lam jantan yang sudah memberikan effort sejak awal guys. Ikan lam jantan akan membuat sarang untuk menarik perhatian ikan lam betina. Kemudian si betina memilih tempat ia akan menjalin kasih bersama si jantan di sarang tersebut. Setelahnya betina itu akan bertelur di sarang dan meninggalkan si jantan beserta anak-anaknya. Ini mah judulnya Mama Minggat guys. Akhirnya single parent jantan ini melanjutkan tugasnya untuk melindungi anak-anaknya dari serangan pemangsa hingga tiba saatnya untuk menetas. Gilanya lagi, tugas menjadi orang tua hanya berhenti di situ saja guys. Setelah telur-telur itu menetas, si jantan akan menjauh pergi dan tak pernah kembali. Ternyata si jantan ini kembali membuat sarang dan memulai mencari pasangan baru. Mungkin si ikan lam jantan ini sudah lelah ya menjomblo. Ya pada akhirnya mau bagaimana lagi, lam kecil harus mencoba bertahan hidup dengan usahanya sendiri. Walaupun begitu, lam kecil tetap penasaran loh siapa orang tua mereka, hingga terkadang mereka mencari kedua orang tuanya. Tapi mereka tidak menemukan keduanya, melainkan calon pasangan. Nomor 2. Kodok Suriname. Kodok Suriname ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam cara melindungi telur-telurnya. Alih-alih meninggalkan telurnya di suatu tempat yang dapat ditemukan predator yang membuat telurnya jadi santapan, kodok Suriname ini membawa telurnya kemanapun dia pergi.
Tebak bagaimana kodok ini membawa telurnya? Telur itu disimpannya ke dalam kulit punggungnya yang akan berlubang. Telur itu bertahan di sana hingga waktunya menetas. Kalau yang memiliki tirofobia jangan lama-lama deh liatnya, bakalan merinding. Nah, saat membawa telur ke dalam kulitnya, kulit itu tentunya rusak guys. Setelah bayi-bayi kodok sudah keluar dari kulitnya, induk kodok suriname itu akan melepaskan kulit yang rusak. Pelepasan kulit itu tidak mengakibatkan apapun karena induk kodok akan terus hidup setelahnya. Sebelum kita lanjut ke urutan ke-1, kami ingin men-challenge kalian nih guys. Jika kalian mau mencet tombol like dan juga subscribe channel ini serta bunyikan lonceng kurang dari 5 detik, kalian akan mendapatkan keberuntungan sepanjang hari loh. Gak percaya? Silahkan coba sendiri dan buktikan. Nomor 1. Opossum. Opossum merupakan hewan yang tergolong marsupial. Tubuhnya memiliki kantung membuat hewan ini terlihat unik. Apalagi di saat melahirkan, opossum yang baru lahir memiliki berat kurang dari 1 ons. Sangat kecil kan? Ada lagi keunikannya. Setelah melahirkan, anak-anak opossum akan diletakkan di dalam kantung yang ada di punggungnya loh. Tetapi tinggal di dalam kantung itu tidak bertahan lama guys. Hanya dalam kurun waktu beberapa bulan di awal saja, bayi-bayi itu dibawa kemanapun induknya pergi. Opossum ini juga memiliki proses kehidupan yang bisa dibilang sangat cepat nih. Waktu opossum mengandung hanya 15 hingga 25 hari saja. Dan setelah bayi itu lahir beberapa bulan kemudian, anaknya akan ditumbuhi bulu dan berat badannya bertambah drastis. Nah, itulah video mengenai cara tergila hewan melahirkan anaknya. Yuk komentar tanggapan kalian ya mengenai video hewan viral kali ini. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.